teman-teman, kenalin, nama aku Elsa Dina Angelina. Aku mahasiswa semester 2 D4 Terapi Wicara. Di video kali ini aku bakal sharing topik menarik teman-teman tentang stuttering atau biasa dikenal dengan gagap, yang merupakan salah satu gangguan bicara yang ditangani oleh terapis wicara. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih teman-teman, yuk kita kenalin apa itu terapis wicara. Terapi wicara adalah sebuah profesi yang memberikan penanganan kepada seorang anak atau dewasa yang mengalami gangguan bahasa, suara, irama kelancaran, dan menelan. Berdasarkan definisi ASA atau American Speech and Hearing Association, bahwa terapis wicara adalah profesi yang memberikan pelayanan pada gangguan komunikasi yang berperan dalam mengidentifikasi, memeriksa, menangani, dan mencegah gangguan bahasa dan bicara baik secara reseptif dan ekspresif pada semua modalitas, juga memberikan pelayanan untuk gangguan menelan. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu terapis wicara? Selanjutnya kita masuk ke topik utama kita, yaitu stuttering atau gagap. Gagap adalah gangguan bicara yang mengganggu kemampuan anak untuk berkomunikasi verbal dengan lancar sehingga mempengaruhi kemampuan berinteraksi sosial dan akademis. Nah, gagap sendiri memiliki 3 komponen teman-teman. Yang pertama adalah core behavior atau gejala verbal kegagapan. Contohnya seperti pengulangan, pemanjangan, dan blocking. Yang kedua ada secondary stuttering atau gejala sekunder, nonverbal kegagapan. Contohnya seperti anak mengangkat kepala, mengedip-ngedipkan mata, menggoyang-goyangkan kaki, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada negative feeling and attitude. Contohnya seperti anak menjadi malu, takut, khawatir, tidak percaya diri, depresi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pasti teman-teman banyak banget yang kepo. Apa sih yang nyebabin gagap? Kenapa kok bisa gagap? Penyebab kegagapan secara pasti belum diketahui nih teman-teman. Tetapi para ahli setuju bahwa kondisi gagap terjadi karena ada interaksi beberapa faktor. Antara lain yang pertama, genetika, yang kedua perkembangan anak, yang ketiga dinamika keluarga, dan yang terakhir neurofisiologis. Onset stuttering atau timbulnya gagap. Gejala gagap biasanya dimulai antara usia 2 dan 4 tahun yang dikenal dengan tahap normal disfluency. Can stuttering be cured? Bisa nggak sih gagap disembuhin? 70-80% anak yang mengalami tahap normal disfluency akan lancar bicara dengan sendirinya tanpa terapi teman-teman. Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita lakuin? Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Karena terkadang orang tua secara selektif mendengarkan namun tidak selalu memperhatikan semua yang dikatakan oleh anaknya. Yang kedua, mengembangkan kenyamanan dalam interaksi komunikasi. Karena percakapan seharusnya pertukaran ide, gagasan, dan perasaan antara dua arah. Jadi sebaiknya anak diberikan ruang untuk itu. Yang ketiga, memperkuat support system di rumah. Karena kondisi ketidaklancaran bisa membawa anak lebih sensitif dan rentan terhadap lingkungan, pertemanan, dan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, menerima dan toleran terhadap pencapaian. Karena setiap anak memiliki keunikan dan kehebatan serta kemampuan sendiri. Sekian sharing aku tentang gangguan stuttering. Semoga apa yang aku sampaikan bisa diterima, dipahami, dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.